Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ilyasman. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan bagi kalian yang sudah mengikuti kisah Naya dan Arman, selamat membaca. Kita lanjutkan kembali ya. Ketika istri berhenti peduli. Bab 63. Pauf Naya. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus terdiam sambil melihat ke jalanan. Kejadian tadi masih menyisakan ketakutan di dalam diri. Aku masih saja gemetar jika membayangkan anak buah bosnya Lela bisa menangkapku. Tidak bisa kubayangkan jika aku dipaksa melayani laki-laki tua itu. Untung saja Allah masih menyelamatkan aku dari mereka. Putra datang di saat yang tepat ketika aku membutuhkan bantuan. Dalam pikiranku tadi, masa depanku pasti akan kelam jika Lela berhasil menjadikan aku sebagai pelampiasan nafsu laki-laki bejat itu. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menetralkan pikiranku yang masih kalut. Ternyata di luar sana masih ada orang seperti Lela. Padahal dia sudah sakit-sakitan, bahkan dia pernah muntah darah. Kenapa bisa dia kembali terjun ke lembah hitam seperti itu? Pantas saja semua warga yang tinggal di lingkungan ibu menatap kami tidak suka kemarin. Mereka pikir kami sama jahatnya seperti ibu dan Lela. Ternyata Lela memang memanfaatkan kecantikannya untuk merayu suami orang. Mungkin kemarin ketika ibu-ibu datang ke rumah ibu dan menyerang aku belum terlalu yakin. Tapi karena hari ini aku melihatnya sendiri kelakuan Lela, aku jadi yakin apa yang dikatakan oleh ibu-ibu kemarin itu betul adanya. Alamat rumah kamu di mana? Tanya Putra tiba-tiba yang membuatku terkejut. Di pondok pesantren Darul Mudi, jawabku singkat. Kemudian kembali menoleh ke arah jalanan yang padat. Aku tidak menyangka jika Pak Putra mau menolongku tadi, karena dia terkesan sangat cuek dan kaku. Apalagi sepanjang perjalanan, dia terus saja bertanya tentang hal pribadiku. Aku hanya menjawab sekenanya. Tidak mungkin aku membuka aib keluarga di depan orang asing. Tidak ada salahnya jika aku menceritakan hal yang sebenarnya. Karena jika nanti Pak Putra menonton video ibu yang kemarin viral, dia tidak akan salah paham. Selama perjalanan pulang, dia menjadi lebih ramah dari biasanya. Dia juga mengatakan jika akan mengantarkan aku sampai ke rumah. Aku hanya mengangguk setuju, karena takut jika Lela masih mengikutiku dan masih berniat jahat padaku. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya kami sampai di depan rumah Abi dan Umi. Tapi ketika aku turun, aku segera menyarankan jika Pak Putra tidak perlu turun. Dia cukup mengantarkan aku sampai di depan rumah. Ketika aku tahu posisiku sebagai istri. Meskipun aku dapat melihat raut wajah kecewa dari Pak Putra, tapi aku tidak akan luluh, bisa mati diceramahi Abi dan Umi nanti. Setelah turun dari mobil, aku segera masuk ke dalam rumah, mencari keberadaan Umi dan Dafa. Aku juga berusaha bersikap biasa saja di depan Umi dan Abi. Sebenarnya aku ingin cerita, hanya saja aku menunggu Mas Arman saja. Sekalian nanti ketika makan malam akan aku ceritakan semuanya. Jadi Mas Arman juga bisa menilai sendiri bagaimana Lela. Begitu juga Abi dan Umi, agar mereka tahu kenapa aku selalu melarang Mas Arman membantu Lela dan ibunya. Sudah pulang, Nay? Tanya Umi ketika melihatku. Sudah, Umi. Sini nak sama Mama, ajakku pada Dafa yang sedang digendong oleh Umi. Rupanya Umi sedang mengajak ke Dafa untuk melihat dan menyiram tanaman. Umi memang banyak menanam sayuran di dalam pot. Seperti sekarang, Umi sekarang sedang menyiram tanaman tomat dan seledri. Abi mana Umi? Tanyaku pada Umi. Ada di kamar, lagi gak enak badan katanya. Jawab Umi lagi. Itu karena Abi sering bergadang, sahutku yang dibalas anggukan oleh Umi. Aku mengambil Dafa kemudian menciumnya berkali-kali. Tidak bisa aku bayangkan jika tadi aku tidak selamat. Bagaimana nasib Dafa ke depannya? Kok pulangnya cepat? Tanya Umi lagi tanpa menoleh padaku.
Dengan itu dengan cekatan menyiram air pada semua tanamannya. Lebih baik aku mengatakannya nanti malam saja. Iya Umi, alhamdulillah, jawabku sekenanya. Lalu dengan cepat berjalan menuju kamar. Aku tidak ingin jika Umi terlalu banyak bertanya. Sampai di dalam kamar, aku memutuskan untuk mengganti baju dan dengan baju kebesaran emak-emak di Indonesia, daster. Saat sedang bermain dengan Dafa, aku mendengar suara lantang Umi memanggil namaku. Karena penasaran, aku segera menggendong Dafa dan berjalan menuju Umi. Mataku hampir saja meloncat ketika melihat siapa tamu yang datang dan duduk dengan Abi dan Umi. Kakiku berhenti melangkah. Aku bahkan mengedip beberapa kali untuk memastikan pandangan ini tidak salah. Dafa yang melihat Umi dan Abi sedang duduk santai merengek minta turun dari gendongan. Aku pun segera melepaskannya. Dia berlari ke arah Umi dan Abi, kemudian duduk di pangkuan Abi. "Ngapain Bapak kesini?" tanyaku spontan saat melihat Pak Putra yang tersenyum tanpa beban padaku. Kok gitu sama tamu?" tegur Umi dengan mata sedikit melotot. Orang yang aku tanyai malah cengar-cengir tidak jelas. Untung saja aku memakai jilbab, kalau tidak bisa gawat. "Bukan begitu Umi, Naya cuman bingung aja," jawabku gugup. Bukan gugup karena tamunya Pak Putra, aku hanya takut jika Umi dan Abi salah paham. Mereka tidak akan segan-segan menceramahiku, apalagi ini diantar oleh laki-laki lain. "Duduk dulu, ada yang ingin Umi tanyakan," perintah Umi yang semakin membuat hatiku kacau. Pikiranku berkelana memikirkan alasan apa yang akan aku jelaskan pada Umi dan Abi. Aku berjalan menuju kursi tamu yang sebagian sudah diduduki oleh mereka. Aku lebih memilih duduk di kursi yang berada di dekat Abi, karena jika duduk dekat dengan Umi, telingaku bisa saja keluar nanah. "Maaf Umi." "Ini Dafa ya? Yuh gantengnya," puji Pak Putra sambil mengelus pipi Dafa. Kemudian dia mengambil satu bungkus plastik lalu diserahkan pada Dafa. "Nih, Om ada beliin kamu puding buah, dijamin kamu pasti suka," ucap Pak Putra sambil menyerahkan pada Dafa. Melihat semua barang belanjaan yang ada di atas meja, semakin membuatku merasa yakin jika Pak Putra memang sengaja dan masuk ke dalam rumah Abi dan Umi. Buktinya dia sengaja berhenti di jalan untuk membeli semua ini. Padahal aku sudah mengatakan untuk jangan turun dan jangan sampai Umi dan Abi tahu jika dia yang mengantarkan aku pulang. Aku melihat tajam aksinya yang sok dekat dengan Dafa. Bagaimana dia tahu nama Dafa? "Bilang apa sama Om?" tanya Umi pada Dafa yang menerima hadiah dari Pak Putra. "Masih ya." Dafa mengucapkan terima kasih pada Pak Putra dengan suara cadelnya. Dia memang belum terbiasa berbicara banyak karena umurnya masih 1,5 tahun. "Sama-sama sayang," ucap Pak Putra sok imut. Aku tidak tahu apa motif dia sebenarnya baik dengan keluargaku. Padahal jika denganku di kantor dia sangat kejam dan tegas. "Kenapa melihat saya seperti itu?" tanya Pak Putra padaku. Aku hanya memalingkan mataku ke arah lain. "Saya tanya kenapa Anda kesini?" tanyaku sedikit ketus. "Saya hanya bersilaturahmi, tidak lebih." Pak Putra menjawab dengan santai tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ya tapi Umi dan Abi tidak mungkin menerima tamu laki-laki begitu saja. Apalagi jika Anda datang membawa nama saya." Tegasku lagi yang membuat Pak Putra hampir tertawa, semakin membuatku dongkol. Bukan hanya Pak Putra, tapi Umi dan Abi juga terlihat seperti akan tertawa. Hanya saja mereka seakan menahannya agar aku tidak tersinggung. Aku malah semakin bingung dengan semua ini. "Naya, jangan begitu sama tamu. Nak Putra ini sengaja mampir buat jenguk Abi sama Umi. Soalnya dulu dia sering kemari ketika datang bersama kakeknya," sahut Umi yang membuat wajahku memerah. Bukan karena marah, tapi karena malu. Pantas jika aku menilai Pak Putra ada niat yang tidak biasa. Karena aku tidak tahu jika dia salah satu donatur di pesantren Abi. Aku juga tadi melihat layar ponsel Pak Putra memakai fotoku.
Aku hanya beroh saja ketika mendengar penjelasan Umi. Malah Umi sama Abi mau mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Putra karena dia sudah menyelamatkan kamu dari si Lela, adiknya Arman. Ucap Umi lagi yang semakin membuat jantungku tidak karuan. Iya Umi, tadi memang Lela mau menculik Naya. Maaf bukan Naya tidak cerita. Cuman tadi kan Umi sendirian di belakang. Jadi aku memikirnya mau cerita pas kita makan malam saja. Sekalian ada Abi dan Mas Arman. Jawabku menjelaskan kenapa aku memilih diam dan belum bercerita pada Umi. Umi gak habis pikir dengan jalan pikiran mereka ya Nay. Bukannya kamu bilang Lela lagi sakit? Tanya Umi dengan kening berkerut. Mungkin Umi penasaran kenapa bisa Lela sampai bekerja kotor seperti itu. Sedangkan dia lagi sakit. Naya juga gak tahu Umi. Naya juga heran. Jawabku jujur. Setelah setengah jam berbincang, akhirnya Pak Putra pamit pada Umi dan Abi. Aku yang menggendong Dafa langsung memilih untuk masuk ke dalam kamar. Biar saja Umi dan Abi yang mengantarkan dia sampai ke teras rumah. Dafa yang sudah lelah bermain akhirnya tertidur setelah aku susui. Aku mengusir rasa bosan. Aku mencoba bermain ponsel dan membuka aplikasi berwarna biru. Sudah lama sekali rasanya aku tidak membuka akun ini. Tapi mataku langsung berhenti mengulir layar ketika melihat status dari Intan. Pinjam suami orang gak apa-apa dong. Begitulah bunyi statusnya yang menyita perhatian banyak orang, termasuk aku. Status tersebut disertai dengan sebuah foto selfie dirinya saat di dalam mobil dengan seorang laki-laki yang tidak terlihat wajahnya. Yang terlihat hanya tangannya yang sedang memegang setir mobil. Aku sepertinya sangat familiar dengan jam tangan yang dipakai laki-laki di dalam foto. Bukankah itu jam tangan Mas Arman? Kenapa dia bisa bersama dengan Intan? Cie, pacar baru. Hati-hati lo nanti diserang Binisah. Hasil rebutan memang lebih nikmat. Entah berapa komentar pada status Intan tadi. Aku tidak lagi melihatnya karena hatiku terlanjur sakit. Padahal itu belum tentu Mas Arman, bisa saja jam tangannya hanya kebetulan sama. Jantungku bergemuruh hebat di dalam sana. Tanganku seketika dingin. Bukan hanya tangan, tapi juga ujung kaki. Ya Allah, benarkah itu Mas Arman? Belum berubah dia. Dengan tangan gemetar aku screenshot status milik Intan barusan. Jika nanti Mas Arman mengelak, maka akan aku tunjukkan bukti itu. Jika memang benar Mas Arman masih memiliki hubungan dengan Intan, maka tidak ada lagi kesempatan untuknya, karena aku sudah memberikannya kesempatan kedua kemarin. Aku kembali fokus dengan ponsel mencoba menghubungi Mas Arman. Sekalian aku mau mengatakan jika aku sudah pulang dan tidak perlu untuk dijemput. Tut. Entah sudah berapa panggilan, tapi tidak sekalipun Mas Arman menerimanya. Perasaanku semakin tidak karuan. Apa Intan sedang membuatku marah? Dia sengaja mengupload foto tadi agar aku bertengkar dengan Mas Arman. Aku hanya lebih berpikir jernih untuk menghadapi wanita seperti itu. Karena aku tahu, jika dia sangat mengharapkan Mas Arman bisa menerimanya sebagai istri. Apa tidak ada laki-laki lain di dunia ini? Atau betul kata temannya tadi di komentar, jika hasil rebutan memang lebih nikmat. Ponselku bergetar saat aku sedang melamun memikirkan kebenaran atas status Intan barusan. Maaf sayang, Mas lagi meeting tadi. Kenapa? Tanya pesan dari Mas Arman rupanya. Pantas saja dia tidak mengangkat panggilan dariku. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya percaya dengan alasan yang barusan. Aku akan menyelidiki semuanya sendiri. Jika memang dia berniat berkhianat, aku akan memberikannya pelajaran yang setimpal. Jika Mas Arman, maka aku akan lebih berhati-hati lagi dengan Intan.